lu pernah nggak mengalami yang namanya kaget-kaget sendiri tanpa sebab? Misal nih, ketika kamu sepeda motoran sendirian, kamu itu tiba-tiba kayak respon kaget sendiri, tiba-tiba gitu. Nah, setelah kamu kaget, kamu itu akan refleks untuk ngegas. Maksudnya ngegas itu sepeda kalian itu digas sehingga kecepatan sepedamu itu tinggi. Nah, itu karena tiba-tiba kamu itu ingat masa lalu kamu. Tiba-tiba masa lalu itu datang ke pikiranmu gitu loh. Datang ke pikiranmu yang membuat dirimu itu kaget tanpa sebab. Karena kan semua manusia itu punya masa lalu yang pahit, masa lalu yang tidak enak. Nah, itu secara tiba-tiba itu kayak menghantui pikiranmu. Tiba-tiba itu dia datang ke pikiran kamu yang menimbulkan kamu itu bisa kaget tanpa sebab. BTW aku pernah kayak gitu ya, terutama di waktu sendirian. Dan aku masih belum tahu bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana caranya untuk menghilangkannya. Karena aku sudah membuat pada video sebelumnya bahwasannya masa lalu itu bukan dibuat menjadi status kamu, tapi dibuat menjadi pembelajaran kamu. Nah, mungkin dari video ini aku bisa cerita ke kalian bahwa apakah kalian itu pernah mengalami hal itu. Kalau kamu memang pernah mengalami hal itu, coba kalian untuk komen video ini. Nggak tahu kok tiba-tiba masa lalu itu datang ke pikiran kamu. Nah, itu penyebabnya nggak tahu kok tiba-tiba datang sendiri. Padahal banyak manusia yang memiliki masa lalu yang lebih kelam daripada aku. Misal, banyak kok artis-artis yang dulunya narkoba tapi sekarang dia tobat. Tapi hebatnya si artis itu kayak bisa mengendalikan kalau dia punya masa lalu yang kelam. Jadi kadang-kadang aku itu iseng baca berita-berita artis yang dulunya terkena masa kelam. Kalau dibandingkan dengan masa laluku, itu lebih kelam masa lalunya artis itu yang aku baca di berita. Bahkan kalian tahu sendirilah kalau artis itu banyak memiliki masa kelam yang bener-bener memalukan. Nah, sedangkan kita apa? Kita bukan artis, kita orang biasa, punya masa lalu yang kelam, tapi tidak kelam-kelam amat. Itu bisa menghantui kalian yang bisa menimbulkan kamu itu kayak kaget-kaget sendiri gitu loh. Nah, kalau kamu misalnya sering mengalami hal itu, mending kalian coba konsultasi ke ahlinya, misal kayak psikolog kah atau psikiater. Tapi bukan berarti kalau kalian ke psikolog sama psikiater itu dianggap stres. Itu merupakan paradigma yang tidak tepat. Kalau manusia larinya ke psikologi atau ke psikiater itu dianggap sebagai orang stres. Ya nggak semua gitu. Bahkan orang yang tidak stres pun itu ya butuh curhat, butuh ke psikolog atau psikiater. Nah, tapi kalau dari pengalamanku ya, ketika hal tersebut itu terjadi pada diriku, maka aku cepet-cepet ngambil HP kemudian ngevideo diriku gitu loh. Jadi seolah-olah aku itu mengalihkan hal yang tidak penting menuju ke hobiku. Jadi hobiku kan membuat video kayak gini ya. Itu karena tadi aku nyetir tiba-tiba ingat masa lalu yang kelam yang bisa menimbulkan kaget yang tidak ada sebabnya. Jadi dari itu aku langsung ngambil HP terus ngerekam diriku dan aku ini ngomong ya seolah-olah aku ini curhat ke kalian. Apakah kalian mengalami hal yang sama? Coba kalian komen pada video ini. Terima kasih kalian telah menonton video pendekku. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng, dan share video ini pada teman-teman kalian atau orang terdekat kalian. Aku terima kasih banget kalau kalian menonton video ini. Jadi sebelum aku menutup video ini, aku memberikan kesimpulan dari ceritaku bahwasannya kamu harus lari dari monster. Jadi ibaratnya masa lalu yang tiba-tiba datang menuju ke pikiran kamu itu anggaplah sebagai monster kamu. Jadi pertanyaannya gini deh, kalau kalian melihat monster, apa yang kamu lakukan? Kamu ya harus lari. Lari kemana? Lari ke tempat yang menurutmu lebih aman. Sama halnya dengan itu tadi. Kalau tiba-tiba masa lalu kamu itu datang ke pikiran kamu yang menimbulkan kamu itu kaget tanpa sebab, jadi kamu harus lari atau mengalihkan hal-hal yang positif. Kalau misalnya kamu punya keahlian atau hobi, kamu bisa lari menuju hobi kamu gitu loh. Kamu punya keahlian menggambar, kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu dan pikiran kamu melalui media gambar kamu. Kalau kamu misalnya hobi olahraga, kamu bisa mengekspresikan emosi kamu, pikiran kamu di waktu olahraga. Misal main sepak bola, tiba-tiba kamu ingat masa lalu kamu lampiaskan pada hobi kamu dengan cara melempar bola kah atau menendang bola. Bukan berarti menyakiti seseorang dengan bola ya.
tapi alihkan di hobi kamu. Jadi itu dari video aku, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi aku juga. Maaf kalau misalnya video ini itu tidak membuat kamu merasa lega, atau penjelasan dari aku masih kurang konkret, atau ada yang lebih pinter untuk memberikan solusi, kalian bisa komen di video ini. Dan sekian dari video ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Goodbye.